Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rab. I'rab dari wa yakuna mu'tamidan ala taqlidihi li syari'atin wa ala basiratihil jala boleh. Wa yakuna al-wawu atifatun huruf ataf. Yakuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Mutmaratan disimpan annya. Wa an wa ma ba'daha an yakuna itu maktufani diatafkan ala yatlub. Wa adalah awalul alamat. Yatlub itu tanda yang pertama bagi ulama akhirat. Wa sedangkan yang ini akhiruha tanda yang paling akhir. Wasmuha sedang isimnya yakuna dhamirun mustatirun ya'udu ala alimil akhirah. Dhamir mustatir kembali kepada lafaz alimil akhirah. Mu'tamidan nasab khabaruha khabar dari yakuna. Wa muta'alliquhu jar majrur yang ta'alluq dengan mu'tamidan mahzufun dibuang. Maksudnya berpegangan fi ulumi dalam ilmu-ilmunya. Jar majrur ala taqlidihi muta'alliqun ta'alluq dengan mu'tamidan. Li syari'atin muta'alliqun juga ta'alluq. Ta'alluq bi taqlidin dengan taklid. Wa huwa ala hadfi mudhaf. Ini dengan perkiraan membuang mudhaf. Qabla syariah sebelum lafad syariah wa ba'da lam dan setelah lam. Maksudnya lidhi syariah. Taklid kepada yang punya syariat. Siapa? Kanjeng Nabi. Wa jar majrur ala basirati maktufun diatofkan atof kepada taklidihi. Wal jala mansubun dinasabkan binasil khafid dengan membuang huruf jar. Aslinya fil jala. Muta'alliqun ta'alluq dengan nafan mu'tamidan. Al-muqaddar yang dikira-kirakan. Wa huwa membacanya bi kasril jim jila wa fathihah jala boleh. Al-kasfu maknanya menyingkap membuka. Mu'tamidan ayat tegese berpegangan fil jala dalam memadangkan ala basirati atas mata hatinya. Wes, ikut dok ya. Mu'tamidan fil jala ala basir dalam rangka mengungkap ilmu, dia bertumpu pada mata hati. Wa a'immatun kasyafi'i wa nahwihi kanu ala sitti khisalin kummala. Kanu kummala ala sitti khisalin. Aslinya ngono. Wa a'immatun utawi imam-imam madhab kasyafi'i seperti Imam Syafi'i wa nahwi dan yang semisal Imam Syafi'i. Kanu adalah mereka semua kummala orang-orang yang sempurna ala sitti khisalin di atas 6 sifat. Mereka-mereka memang sempurna memenuhi 6 sifat untuk menjadi imam madhab. Zuhdun salahun wal ibadatu ilmuhum bi'ulumi uqbana fi'atin lil mala. Mana? Zuhdun salahun wal ibadatu ilmuhum bi'ulumi uqbana fi'atin lil mala. Zuhdun salah ayo. Hun wal ibadatu ilmuhum bi'ulumi uqbana fi'atin lil mala. Zuhdun salahun wal ibadatu ilmuhum bi'ulumi uqbana fi'atin lil mala. Zuhdun zuhud. Imam Syafi'i semuanya zuhud. Solahun soleh, rajin ibadah. Wal ibadatu sergap ibadah. Ilmuhum bi'ulumi uqba. Yang berikutnya imam-imam madhab itu mengetahui tentang ilmu-ilmu akhirat atau ilmu tasawuf tidak hanya fikih. Nafi'atin ilmala yang itu manfaat bagi umat manusia. Wa kadzal faqahatu fi masalihi dinina ya wa iradatun bitafaqquhin rabbal ulama wa kadzal faqahatu fi masalihi
لحديننا وإرادة بتفقه رب العلماء وكذا الفقاهة في مصالح ديننا وإرادة بتفقه رب العلا وكذا الفقاهة في مصالح ديننا وإرادة بتفقه رب العلا وكذا demikian pula al-faqahatu faham. Imam Syafi'i itu faham dalam hal apa? Fi masalihi dinina. Apa saja yang maslahat bagi agama. Wa iradatun bitafaqquhin. Dan imam-imam madhab juga meniatkan bitafaqquhin dengan mendalami fikih itu. Meniatkan untuk siapa? Rabbal ula, Allah subhanahu, Allah pemilik keluhuran-keluhuran. Fuqaha'una qad taba'u fi fiqhihim la ghairu fatba'lil jami'ili tafdula. Fuqaha'una qad taba'u la ghairu fatba'lil jami'ili tafdula. Fuqaha'una qad taba'u fi fiqhihim la ghairu fatba'lil jami'ili tafdula. Fuqaha'una qad taba'u fi fiqhihim la ghairu fatba'lil jami'ili tafdula. Fuqaha'una, para ulama-ulama kiai-kiai ahli fikih di antara kita, qad taba'u benar-benar mengikuti fi fiqhihim, fikihnya imam-imam madhab itu. Jadi ulama-ulama sekarang yang ahlu sunnah wal jamaah rata-rata ngikuti madhab Syafi'i, Hambali, kayak yang di NU begitu. La ghairu, bukan yang lain-lain. Rungokno. Kalau enggak ngikuti madhab 4, itu akhirnya bingung. Enggak bisa permanen, enggak bisa konsisten, berubah-ubah. Di kitab fikih Muhammadiyah itu, yang kitabnya di rumah ada, itu dulu tarawih 20, ditetapkan tarawih 20, sekarang sudah enggak. Terus disuruh wiritan ya kayak di NU begini, setelah wiritan bareng ngono imamin dongo, makmume amin, amin. Sekarang rata-rata sudah enggak begitu. Terus subuh juga kunut, sholawat juga pakai sayyidina, Jumatan juga pakai 2 kali azan, sama. Imamnya juga suruh pakai tongkat, megang tongkat, persis di NU begitu. Tapi akhirnya berubah. Jadi kalau nggak ikut masa 4 itu gampang terombang-ambing. Yang kasihan umatnya, fatwanya dirubah. Terus sholat id, kalau sekarang nggak mau di masjid. Kalau di fikih Muhammadiyah itu difatwakan, sholat itu sunnahnya di masjid. Pegangan laki perempuan lain mahram batal wudu. Kalau nggak punya wudu, hadas, megang Quran nggak boleh. Kalau jinabat nggak boleh membaca Quran, semuanya sama. Terus keputusan yang diterbitkan dalam himpunan Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 69, itu halaman 10 masih memakai Sayyidina. Halaman 20 pakai Sayyidina. Halaman 47 sentuhan batal, beda mahram batal wudu. Halaman 76 iftitahnya sama wajahiyah. Halaman 77 Fatihahnya sama, wajib memakai basmalah. Halaman 79 cara tahiyatnya sama. Juting pakai jari telunjuk, illallah, tidak digerak-gerakkan. Halaman 82 sama dengan NU, subuh pakai kunut. Halaman 172 sama dengan NU, mengawali Ramadan berdasar ru'yatul hilal. Nunggu ditetapkan pemerintah, menteri. Halaman 234, 235, setelah pemakaman mayit disuruh mendoakan dulu. Baru ditinggal pulang, ojo langsung tinggal pulang. Kayak yang di NU. Disunahkan ziarah
kubur. Disunahkan mendoakan para ahli kubur. Nah begitu. Terus kalau zaman lihat di mana-mana, banyak yang sudah enggak begitu tuh di Muhammadiyah. Kalau di NU itu karena ngikuti ulama begini, yang sudah terbukti 1000 tahun lebih enggak berubah-ubah. Di NU pun ya enggak berubah-ubah. Dari awal NU berdiri tarawih 20 sampai sekarang ya panjat 20. Dari awal NU berdiri Jumatan pakai 2 kali azan sampai sekarang ya tetap. Dari awal NU berdiri menfatwakan sedekawan ganjarannya untuk orang mati boleh. Sampai sekarang ya tetap. Dari awal NU berdiri pakai manakib, pakai haul. Sekarang ya tetap. Enggak ada yang berubah. Kenapa? Ikut yang sudah permanen baku di dalam mazhab. Jadi enggak usah repot-repot. Paham? Fuqaha'una qad taba'u fi fiqhihim. Ya, la ghairu fatba' lil jami'i li tafdula. Fuqaha'una qad taba'u fi fiqhihim. La ghairu fatba' lil jami'i li tafdula. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma anha tatkala wis menyelesaikan ngrampungake sapa musannif al kalama ing wicara pembicaraan ala alamati alimil akhirah, pembicaraan tentang tondo-tondo ulama akhirat. Wa kana a'immatul madzahib, sedangkan adalah para imam-imam mazhab 4 al-matbu'ah yang diikuti oleh umat. Imam-imam mazhab 4 itu jami'ina laha, semuanya mengumpulkan tanda-tanda ulama akhirat itu. Karena itulah sarraha maka musannaf menerangkan bihim tentang siapa saja imam-imam mazhab itu. Wa bi ba'di alamati alimil akhirah, dan menerangkan sebagian tanda-tanda ulama akhirat. Kenapa perlu diterangkan siapa saja ulama yang memenuhi komplit tanda-tanda ulama akhirat? Liyaqtadiya, agar mengikuti bihim dengan imam-imam madhab ini, atba'uhum para pengikut mereka, fiha di dalam tanda-tanda ulama akhirat. Kama annahum yaqtaduna bihim, sebagaimana para pengikut ini mengikuti imam-imam fil ahkami dalam berbagai keputusan hukum fikih. Faqala, mengucaplah si musannif, wa a'immatun kasyafi'i wa nahwihi kanu ala sitti khisalin kummala. Yakni negesi sapa musannif annal a'immata radhiyallahu anhum ka imamina Syafi'i, bahwa imam-imam madhab seperti Imam Syafi'i, imam kita, wal imam Malik, dan seperti Imam Malik, wal imam Abi Hanifah, wal imam Ahmad ibni Hambal, wa Sufyan as-Tsauri, kanu kamilin. Mereka itu orang-orang yang sempurna fi sitti khisalin, dalam 6 sifat. Yang mana 6 sifat itu bagian dari tanda ulama akhirat. Wahya 6 sifat itu adalah zuhud. Zaman pengen tahu zuhudnya Imam Syafi'i, dia sekitar umur 14 tahun itu menjadi hakim negara di negara Yaman. Terus karena dia menganggap gaji hakim itu enggak benar-benar bersih, dia enggak mau makan dari hasilnya. Lalu pulang terkumpul banyak duit itu, tapi enggak dimakan. Terus
pulanglah ke Mekah sebelum nyampe ke rumah ibunya, dia mendirikan tenda, dari dalam tenda, dari bawah tenda itu, dia bagi-bagi duit yang dari Yaman. Setelah pulang setelah habis barulah pulang. Jadi sugih duwe akeh tapi enggak kedonyan, dibagi-bagi. Itu namanya zuhud. Imam Syafi'i. Matur nang ibuke, Bu, ngapunten jotorone pun kula dum telas njenengan boten kebagian. Jotoro gaji. Ibunya jawab, "Le, wis tak siapi pecut itu. Dadak kon mulih nggo dhuwit iku, gurung mau entekno. Tak samble iki kan. Pecut iki kan." Jadi ibu itu enggak mengharap dengan duit itu. Kok zaman pulang belum kamu bagi habis? Tak saya beti kan. Imam Syafi'i zuhud, ibu itu juga. Ibu itu kurang ajar, aku enggak mau bagi, enggak nguniku. Seneng anaknya sodakoh malah seneng. Itu ibu Imam Syafi'i. Mengapa? Rungokno. Jadi hakim itu serba enggak enak. Ono suami istri saling gugat cerai. Taruhlah istri yang gugat. Suaminya sih seneng boleh bojone ayu. Ya, kalau yang saman menangkan istri, berarti suami kehilangan istri. Keputusan hakim, dok, gugatan diterima. Sing wedok seweneng, sing lanang susah loro hati. Hakim itu seringkali bikin kecewa, bikin mangkel, bikin sakit hati. Sekian banyak orang yang diputus kalah. Lalu Anda digaji untuk itu. Jadi khawatir saya banyak orang yang kalah di pengadilan ndongakne elek dengan kurang ajar. Winganane mari ngelarani aku saiki mangan gaji ini. Ngerti? Hingga kayak Imam Syafi'i enggak gelem mangan gaji yang itu menyakiti banyak orang. Zuhudnya kayak begitu Imam Syafi'i wira'i. Tapi hakim tidak mutus enggak boleh, mau enggak mau ya harus mutus untuk memberi kepastian hukum. Tapi mesti membuat sakit. Apa maneh sing wedok sik wayu sik enom hakime dudo. Yes, tak putuskan ya. Sip ya. Mari diputus, idahnya habis terus dirapi karo hakim. Marah ora sing lanang kira-kira. Mangkel apa ora? Ya mangkel sak pol-pole. Wis oleh gaji, oleh Bismillahirrahmanirrahim. Zuhdun mereka zuhud. Wa salahun mereka orang-orang soleh. Akhlak api, tawadu, andap asor, adab. Wa ibadatun imam-imam madhab itu rajin ibadah. Wa ilmun bi ulumi uqbah. Dan juga punya ilmu tentang ilmu-ilmu keakhiratan. Nafi'atin lil khalqi. Yang mana itu manfaat buat umat manusia. Wa tafaquhun fi masalihil khalqi. Dan memahami betul tentang berbagai kemaslahatan umat manusia fit dunia di dunia. Dan yang enggak kalah penting, wa iradatun dan meniatkan bitafaquhihim dengan mendalami fikih itu. Meniatkan apa? Wajhallah, ridhone Gusti Allah. Wa fuqahaul asri. Sedangkan para fuqaha zaman sekarang ini lam yatba'uhum tidak mengikuti imam-imam madhab illa fi khasalatin wahidah kecuali hanya dalam satu kriteria saja wahyal fiqhu yaitu hanya mengikuti fikihnya. Makanya di NU itu begini rungokno. Di NU itu diupayakan sebisa-bisanya kepemimpinan, ketokohan yang paling menentukan di NU itu harus kiai pondokan. Bukan yang tidak pondokan, harus yang pondokan. Karena kalau pondokan itu berusaha ikut imam madhab dalam fikihnya, dalam zikirnya, dalam wiridnya, dalam thariqahnya, dalam tasawufnya. Begitu, ngikuti imam madhab plus sifat-sifat yang baik itu. Ya, kalau hanya full hasil perkuliahan, memang ngerti mazhab Syafi'i, tapi akhlaknya belum tentu ikut Imam Syafi'i.
Nah gitu. Di NU pun masih ada Thariqah, Qadiriyah, Naksabandiyah, Sadiliyah, terus Alawiyah dan segala macamnya. Apa? Maunya NU itu biar kiai-kiai yang jadi panutan itu bukan hanya ngikuti Imam Syafi'i dalam fikihnya, tapi juga lebih dari itu ngikuti dalam zuhudnya, dalam kesolihannya, dalam ketasawufannya begitu. Nah Imam Ghazali sambat, apa kalau ahli fikih sekarang ini mereka ngikuti Imam Syafi'i hanya dalam hal fikih wa tafari'i dan rincian fikih li'annaha tasluhu lidunya, karena fikih dan rincian fikih itu berguna maslahat untuk keduniaan, untuk karir mereka. Karirnya itu yang ahli fikih biasanya sampai menjadi mufti negara bergaji tinggi, hakim agung bergaji tinggi. Mereka mau nggak mau harus menguasai kaidah-kaidah usul fikih untuk bisa menduduki jabatan itu. Sedangkan di NU itu kiai-kiai mempelajari sampai ahli di bidang itu, bukan untuk mengejar posisi jabatan. Toh kiai orang mungkin jadi pegawai wong enggak duwe ijazah negeri. Nah gitu. Jadi kalau kiai mempelajari ya untuk diamalkan dan untuk diajarkan. Kama tasluhu lil akhirah. Sebagaimana ilmu-ilmu itu juga patut bagus untuk akhirat. Summa innahu kanal aula an yaqul ala khamsi khisalin. Kemudian al aula yang lebih baik seyukjanya musannif itu mengucap khamsi khisal. Kalau di tadi kan siti khisal, seharusnya hanya khamsi khisal. Kenapa dia menyebut kesolehan dan ibadah? Padahal yang dimaksud ibadah itu kesolehan, yang dimaksud kesolehan ya ibadah. Li'anna salah wal ibadah muttahidan. Karena kesolehan dan rajin ibadah itu sama. Idh la yakhlu ahaduhuma anil akhar. Sebab tidak bisa lepas salah satu dari salah dan ibadah, enggak bisa lepas anil akhar dari yang lain. Illa an yuqala innal ibadah a'ammu. Kecuali jika dikatakan lafaz ibadah itu lebih umum. Li'annaha qad takunu ma'a salahin fil batin. Karena namanya ibadah itu terkadang disertai kesolehan hati. Wa qad la takunu ma'ah. Dan terkadang tidak disertai kesolehan hati. Wa addahal Ghazali fil Ihya khamsatan. Sedang Imam Ghazali menyebutkan jumlah sifat-sifatnya Imam Madhab di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 5. Wa addah menghitungnya Al-Ghazali, Imam Ghazali fil Ihya dalam kitab Ihya khamsatan 5 sifat. Wa ibaratuhu teks Imam Ghazali di kitab Ihya itu begini. Fal fuqaha alladzina hum zu'ama'ul fiqhi wa qadatul khalqi. Para ahli fikih yang mana mereka itu adalah para tokoh-tokoh di bidang fikih. Wa qadatul khalqi, mereka panglimanya umat manusia. A'ni alladzina kasura atba'uhum fil madzahib. Saya maksud adalah orang-orang yang banyak pengikutnya dalam madhab. Khamsatun jumlahnya ada 5. Siapa? Asy-Syafi'iyyu, terus wa Malikun, terus wa Ahmadu bin Hanbal, terus wa Abu Hanifah, terakhir wa Sufyan Ats-Tsauri. Lalu Sufyan akhirnya lebur, hilang mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri. Enggak ada pengikutnya karena dalam banyak hal sama dengan Maliki. Sekalian pengikutnya gabung ke mazhab Maliki.
Sehingga sampai sekarang tinggal 4 itu. Rahimahumullah. Wa kullu wahidin minhum kana abidan. Masing-masing dari 5 imam madhab itu kana abidan ahli ibadah. Di mana-mana diikuti kiai-kiai rata-rata sergap wiritan gitu. Nek enggak kuat wiritan yo gak iso dadi kiai. Wa zahidan dan ahli zuhud. Wa aliman dan alim ahli ilmu. Bi ulumil akhirah tentang ilmu tasawuf, ilmu akhirat. Wa faqihan fi masalihil khalqi dan faham betul tentang maslahatnya umat manusia. Enggak asal berfatwa dor haram, dor. Enggak soal langsung tabligh akbar. Setelah tabligh akbar kacau, tukaran. Karena ada statement-statement yang kontroversial. Enggak mau begitu itu. Imam madhab itu tahu ini aja sudah statementnya. Ini yang paling masalah. Nah gitu. Sekarang asal bunyi aja asbun. Mau balik anyaran tuh mau demam tampili, demam panggung, surbat. Tanpa berpikir kalimat statement seperti itu di situ masih pro kontra. Sehingga setelah tabligh akbar masyarakatnya berpecah fit dunya di dunia wa muridan bi fiqhihi wajhallah dan juga meniatkan dengan fikihnya itu wajhallah ridhone Gusti Allah. Fa hadhi khamsatu khisalin ittaba'ahu fuqaha'ul asri min jumlatiha. Inilah 5 sifat yang dimiliki imam madhab. Tapi ittaba'ah hanya mengikuti imam-imam madhab itu. Fuqaha'ul asri para fuqaha zaman sekarang. Min jumlatiha dari keseluruhan 5 sifat itu. Yang mereka ikuti hanya ala khoslatin wahidah. Satu sifat, satu perangai saja. Wahia yang satu yang diikuti itu at-tasmir, giat, semangat, wal mubalaghatu, nemen banget nih, fi tafari'il fikhi, dalam berbagai rincian fikih. Kenapa yang diikuti satu tok? Li'annal khisalal arba' la tasluhu illa lil akhirah. Karena 4 sifat yang lain itu tidak mendukung keduniaan, hanya patut baik untuk masalah akhirat. Sedangkan yang itu tentang menghafalkan kaidah, usul fikih, kajian-kajian, nah itu bisa mendukung karir sebagai hakim. Itu yang mereka ikuti. Kadang-kadang kalau enggak pondokan, dosen yang dulu ketika kuliah bareng-bareng ya akrab, tulin bareng, warung bareng. Lalu setelah sekarang menjadi doktor, profesor, layak menduduki posisi-posisi tertentu. Jadi dekan, jadi kadur, dari pembantu rektor. Woi ku oyo-oyoan, padahal biyen perkoncoan, rebutan, sikut-sikutan. Kalau di pondok begini enaknya saya Pak Warsito pun jenengan mawon pun sampean enak enggak ada oyo ono gak ono gajine. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiratu in urida bihal akhirah qalla salahu halid dunya. Sedangkan yang ilmu akhirat itu kalau memang urida diniatkan dia dengan ilmu-ilmu itu al akhiratu akhirat, ilmu yang diniatkan untuk akhirat qalla salahuha, sedikit kemaslahatannya, sedikit kemanfaatannya, lidunya untuk keduniaan. Nah, samaru para pengikut yang sekarang itu samaru giat, semangat laha untuk
fikih yang duniawi ini. Watta'au, dan mereka ngaku-ngaku mengeklaim biha dengan menguasai fikih duniawi ini. Musyabahata ulaikal a'immah, mereka mengeklaim telah mengikuti, menyamai, menyerupai imam-imam mazhab. Saya pengikut mazhab Syafi'i. Ternyata hanya dalam satu hal, fikih keduniaan tok, lainnya tidak. Ngone ngaku paling Syafi'i. Wahai hata, ya, tangeh lamun ado mas, jauh, hai hata, tangeh lamun. Antuqasal malaikatu bil haddadin, antuqasa disamakan dibanding al malaikatu para malaikat yang mulia bil haddadin tukang pandai besi. Piye Imam Syafi'i sampean klaim pengikut Imam Syafi'i, rumangsa padha dengan Imam Syafi'i, ya jauh lah. Kayak perbandingan antara malaikat karo tukang pandai. Tukang pandai apa? Kak kelamben, ireng kabeh, keringete drodosan, kadang ora sikatan barang, ambune enggak karu-karuan. Mau banding karo malaikat, hayata jauh. Ya, udah. Al-Fatihah.